Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperagakan tentang percobaan kepekaan indera pendengar manusia, dan saya akan menyuruh teman saya untuk menutup matanya dengan menggunakan sapu tangan. Silakan dipraktekkan. Dan setelah ditutup matanya, saya akan menyuruh teman saya yang satunya untuk memberikan suatu aba-aba kepada temannya yang akan ditutup matanya. Oke, dimulai untuk memberikan aba-abanya. 1, 2, 3. Oke, setelah untuk mengetuk mangkok, maka saya akan menanyakan kepada teman saya yang sedang menutup matanya, bagaimana suara terdengar jelas apakah tidak? Oke, terima kasih. Kan percobaan sebelum ditutup, maka saya akan melakukan percobaan yang kedua. Maka telinga kanan saya akan menyuruh teman saya untuk menutup kapas di telinganya. Silakan untuk ditutup telinganya. Nah, baik, setelah untuk ditutup telinganya, maka saya akan menyuruh temannya untuk memberikan suatu aba-aba dan mengetuk mangkoknya. Silakan untuk diberikan aba-aba. 1, 2, 3. Oke. Setelah diketuk mangkoknya, saya akan mempertanyakan kepada teman saya yang sedang ditutup matanya, bagaimana terdengar jelas ketika telinga kanannya ditutup dengan kapas? Ya, oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke praktikum, yaitu yang pertama untuk mengetes kepekaan dengan jarak sebesar 3 meter. Maka teman saya yang akan ditutup dengan sapu tangannya, dan juga saya akan menyuruh teman satunya untuk memberikan suatu aba-abahan kepada temannya. 1, 2, 3. Oke, dan setelah untuk mengetuk mangkoknya, saya akan mempertanyakan kepada teman saya mengenai hasilnya, bagaimana terdengar suara jelas ketika dengan jarak 3 meter? Iya, jelas. Oke, saya akan melanjutkan percobaan tentang menggunakan kapas, dan saya akan menyuruh teman saya untuk memasangkan kapas di telinganya pada telinga kanan. Silakan untuk memasangkan kapasnya di telinga kanan. Oke, baik, setelah dipasang kapas, maka saya akan menyuruh teman saya untuk memberikan suatu aba-abahan kepada temannya dan mengetuk mangkoknya dengan sejarak 3 meter. Oke, setelah selesai diketuk mangkoknya, saya akan tanyakan bagaimana hasilnya ketika dengan jarak 3 meter. Iya, jelas. Telinga kanan apakah terdengar jelas? Iya. Dan telinga kiri bagaimana? Iya, jelas. Oke. Yang terakhir, saya menyuruh teman saya ya, matanya sudah ditutup dengan sapu tangan, maka saya juga menyuruh teman saya untuk memberikan suatu aba-aba kepada temannya yang sedang ditutup matanya. Mohon temannya untuk memberikan suatu aba-aba. Oke, saya akan menanyakan teman saya yang sedang ditutup matanya untuk mengetahui hasil jawabannya. Bagaimana suaranya? Jelas. Apakah dengar jelas atau sangat lirih atau bagaimana? Sangat. Saya akan mempertanyakan teman saya yang mengetuk mangkoknya dengan jarak 6 meter, bagaimana suaranya? Agak kurang jelas. Oke, mengetahui kepekaan indera pendengar dengan menggunakan tangan, maka teman saya akan menyuruh teman dan menggunakan memakai kapas.
silakan dipakai kapasnya. Oke, setelah dipakai kapasnya, saya akan menyuruh teman saya untuk memberikan suatu aba-aba dengan mengetuk mangkoknya. 1, 2, 3. Saya akan bertanya kepada teman saya yang sedang ditutup matanya, maka telinga kanan terdengar bagaimana? Agak ini Dan telinga kiri? sedikit kurang jelas. Oke, terima kasih. A. Pengertian telinga. Telinga merupakan organ yang berperan terhadap pendengaran kita akan suara atau bunyi. Hal ini dapat terjadi karena telinga memiliki reseptor khusus yang berfungsi untuk mengenali getaran suara. B. Fungsi telinga. Telinga sebagai indera pendengaran yang dapat berfungsi sebagai indera apabila terdapat gelombang suara yang masuk melalui telinga luar yang akan diterima oleh otak melalui proses terjadinya pendengaran yang akan kami jelaskan di bawah ini. C. Struktur anatomi telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Fungsi bagian-bagian telinga. Bagian luar terdapat A. Daun telinga. Fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. B. Saluran telinga. Berfungsi sebagai menangkap debu yang masuk ke saluran telinga. Bagian tengah telinga terdapat A. Gendang telinga. Fungsinya menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Bagian B. Tulang telinga terdiri dari tulang martil, landasan, dan tulang sarenggudi. Fungsinya sebagai meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Selanjutnya, C adalah saluran Eustachius. Fungsinya menghubungkan rongga telinga tengah dengan rongga mulut untuk menjaga tekanan udara supaya telinga tengah dengan saluran telinga luar agar seimbang. Yang selanjutnya, bagian dalam adalah terdapat rumah siput. Rumah siput berfungsi sebagai organ korti yang berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap getaran suara dan diubah menjadi infus saraf di dalam sel rambut, kemudian diteruskan oleh sel saraf otak. B adalah saluran gelang. Fungsinya terdiri dari atas saluran setengah lingkaran yang berfungsi mengetahui posisi tubuh alat keseimbangan. Kesimpulan, indera pendengaran dan keseimbangan terdapat telinga. Telinga manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Telinga luar yang berfungsi sebagai gelombang suara. D. Telinga tengah di mana gelombang suara dipindahkan dari udara ke tulang dan oleh tulang ke telinga dalam. 3. Telinga dalam di mana getaran diubah menjadi saraf spesifik. Jadi, telinga adalah merupakan indera pendengaran karena telinga memberikan respon terhadap getaran gelombang suara. Refleksi untuk kita semua bahwa alam memberikan kita satu lidah, akan tetapi memberikan kita 2 telinga, agar kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Refleksi yang kedua, jadikan lagi telinga kanan untuk mendengar kebaikan orang lain agar kita dapat mencontohnya. Dan jadikan telinga kiri mendengar keburukan diri sendiri agar kita dapat memperbaikinya. Refleksi yang ketiga yaitu
Sehingga bicaralah sedikit mungkin, tapi lihat dan jagalah sebanyak-banyaknya.